Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam serta umur panjang. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang ibu banggakan, pada kesempatan kali ini ibu ingin menyampaikan sedikit mengenai menjadi remaja muslim di era milenial. Remaja seringkali diidentikan dengan usia yang masih muda, namun masih memiliki pola pikir yang masih labil dan belum tertata sempurna. Memiliki emosi yang kadang sulit terkendali, namun begitu remaja juga memiliki mimpi yang sangat besar, memiliki semangat yang sangat tinggi. Nah, menurut istilah psikologi, masa remaja juga diartikan sebagai masa perkembangan dari yang sikapnya memiliki ketergantungan terhadap orang lain menjadi sikap yang memiliki kemandirian. Nah, remaja juga memiliki perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan nilai-nilai moral. Dulu di tahun 2000-an mungkin kalian baru lahir. Nah, kemudian kalian langsung disuguhkan atau berdampingan dengan maraknya digital. Kemudian di usia dini ketika masa kalian, itu kalian sudah berdampingan dengan smartphone ataupun dengan internet, maka dinamailah generasi kalian itu dengan generasi Z. Nah, ketika kalian beranjak dewasa, saat ini kalian disuguhkan dengan maraknya kecanggihan teknologi. Nah, contohnya ketika kalian ingin menanyakan kabar terhadap teman, keluarga, ataupun saudara, itu kalian cukup dengan menelponnya saja menggunakan gadget kalian, ataupun kalian cukup dengan mengirimkan pesan melalui SMS ataupun media sosial yang sekarang sudah marak beredar. Begitu bukan? Nah, bahkan saat ini lebih dari 1 tahun kita mengalami masa pandemi, maka selama itu juga kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Beragam upaya kita lakukan agar pembelajaran tetap bisa dilaksanakan. Contohnya, kita melakukan video call melalui aplikasi Zoom agar pembelajaran tetap bisa berlangsung. Kemudian kita menggunakan aplikasi Alsaka untuk sekadar mengumpulkan tugas, kemudian guru-guru merekap tugas tersebut. Dan setiap harinya kita seringkali mengisi absensi itu melalui Google Formulir. Nah, hal tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya bantuan dari teknologi yang canggih. Oke, contoh lain, ketika kita sedang bepergian, kemudian di perjalanan itu kita sulit mendengarkan suara azan atau tidak terjangkau suara azan oleh kita. Nah, dengan adanya aplikasi di smartphone kita, itu bisa memfasilitasi kapan waktu sholat. Kemudian juga kita bisa mengetahui di mana arah kiblat kita untuk sholat di lokasi tersebut. Nah, namun begitu, teknologi juga selain memiliki dampak yang positif, tentu beriringan dengan adanya dampak yang negatif. Nah, dampak negatif ini menjadi tantangan bagi kalian, juga bagi kita semua. Lalu bagaimana sih peran kita dan tantangan kita menjadi remaja milenial muslim? Dan bagaimana cara kita untuk berperilaku sebagai remaja muslim ini di era milenial yang luar biasa segala canggih teknologinya? Nah, ada beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh remaja muslim masa kini untuk mengetahui, untuk menghadapi tantangan di era milenial.
Yang pertama yaitu melek digital. Maraknya teknologi yang canggih itu mengharuskan kita berjalan beriringan dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan teknologi sebagai alat yang mempermudah kita, yang bisa kita manfaatkan kebutuhannya sesuai kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, contoh kecil ketika dulu orang tua kita ingin mengetahui kabar ataupun informasi itu hanya bisa membaca melalui surat kabar. Tapi saat ini, untuk kita ingin mengetahui informasi, kabar, itu kita bisa tahu, bahkan kita bisa secara langsung tahu persis kejadiannya seperti apa, itu dengan melihat tayangan di televisi, ataupun melihat di sosial media yang marak beredar. Nah, contoh lain, dalam dunia pendidikan, tentu banyak sekali manfaat dari teknologi yang dapat kita ambil. Misalnya, kita mampu mengakses materi-materi pembelajaran dari video bentuknya ataupun dari bacaan-bacaan yang tersedia di internet. Nah, pembelajaran tentu tidak hanya bisa kita dapatkan dari bangku sekolah saja. Nah, bahkan saat ini banyak sekali nih orang-orang yang memberikan materi-materi pembelajaran itu melalui sebuah video yang diaplikasikan atau yang diupload pada aplikasi-aplikasi yang tersedia di smartphone kita, seperti YouTube, Instagram, Telegram, bahkan TikTok sekalipun, itu banyak sekali manfaatnya. Nah, hal tersebut tentu menjadikan belajar kita itu lebih menarik, tidak jenuh ataupun monoton yang biasanya kita hanya misal mendengarkan ceramah saja gitu kan, atau misalkan hanya sekadar membaca saja. Nah, sekarang banyak sekali video-video yang menarik gitu, video-video pembelajaran yang menarik, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk malas dan tidak semangat mengikuti pembelajaran atau kita belajar mandiri sekalipun gitu ya. Nah, jika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan memberikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat. Nah, dengan firman itu seharusnya kita sebagai remaja muslim, kita sebagai umat muslim harus memiliki daya tarik untuk mencari ilmu, untuk semangat terus menggali ilmu sebanyak mungkin. Entah itu ilmu pengetahuan, entah ilmu pengetahuan umum ataupun ilmu-ilmu ajaran Islam kita. Nah, jika firman Allah saja tidak menjadikan kita memiliki motivasi yang tinggi untuk mencari ilmu, maka motivasi seperti apa lagi yang ingin kita dapatkan? Bahkan jaminannya Allah langsung meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, maka dari itu kita sebagai umat muslim tentu harus giat dan semangat mencari ilmu. Contoh lain, canggihnya teknologi dalam dunia kerja. Saat ini tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang merekrut karyawannya, membuka lapangan pekerjaannya melalui situs-situs yang ada di internet atau di-share di grup WhatsApp, di grup Telegram, ya. Nah, bahkan dulu ketika orang-orang ingin mengirimkan syarat-syarat lamaran kerja, itu harus dikirimkan langsung atau menggunakan jasa pengiriman lewat pos. Saat ini, ketika ingin mengirimkan lamaran pekerjaan, syarat-syarat lamaran kerja, itu bisa tinggal dikirimkan melalui email ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Maka dari itu, skill kita, kemampuan kita untuk mengoperasikan teknologi itu harus semakin meningkat. Kita perlu mempelajari, kita perlu menekuni, dan kita perlu memiliki keinginan, memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Nah, sehingga saat nanti kita masuk ke dunia kerja, masuk di lapangan, di lingkungan masyarakat, kita sudah tidak lagi gagap teknologi. Saat kita mampu mengoperasikan teknologi dengan hal-hal yang positif, maka dampak positif juga yang akan kita dapatkan. Namun sebaliknya, jangan sampai
teknologi itu membuat kita lalai dan abai terhadap kewajiban kita selaku umat muslim. Contoh kecil, misalnya saat kita asik bermain game, saat kita asik menonton drama Korea, atau hanya sekedar scroll Instagram, scroll Twitter ataupun TikTok. Lalu datang waktu azan, Allah memanggil kita untuk beribadah. Namun yang kita lakukan, mengabaikannya, acuh saja. Kita lanjut aja main game, kita lanjut aja nih nonton drama Korea. Maka hal-hal seperti itulah yang harus kita hindari. Yuk sama-sama kita benahi diri kita, jadikan teknologi sebagai alat membantu kehidupan kita, mempermudah pekerjaan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menjadikan teknologi sebagai sarana amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu poin yang kedua yang harus dimiliki atau hal yang penting diperhatikan oleh remaja muslim di era milenial itu yaitu menjadi remaja yang kreatif dan inovatif. Selain melek digital, remaja muslim di era milenial ini dituntut untuk memiliki kreativitas dan inovatif. Kenapa? Nah, karena remaja atau pemuda itu sering kali dikatakan sebagai agent of change, yaitu agen perubahan, yang mana dituntut untuk membawa perubahan-perubahan yang dinamis, juga modern. Nah, dengan pengetahuan pendidikan yang lebih berkembang seharusnya dari pengetahuan pendidikan sebelumnya. Nah, khususnya bagi kita tentu tidak hanya ilmu pengetahuan umum saja, ya, tetapi ilmu pengetahuan ajaran-ajaran agama Islam juga harus terus kita upgrade. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dan dampak dari peran teknologi pun semakin besar yang berpengaruh terhadap peran sosial. Nah, maka pemuda atau remaja yang dikatakan sebagai agen perubahan ini dituntut untuk kreatif dan inovatif agar mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan dan kemajuan zaman yang ada di masyarakat. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi remaja yang kreatif dan inovatif? Apakah kita bisa? Oh tentu kita sangat bisa. Contoh kecilnya, kita bisa melakukan sebuah kebaikan dengan misal membuat video-video mengenai pembelajaran, atau misalkan kita sedikit sharing aja ilmu pengetahuan yang kita punya, mau itu ilmu pengetahuan umum, mau itu misal tentang ilmu keagamaan Islam, tentang sejarah Nabi, ataupun misal tentang akhlak, tentang dalil-dalil Al-Quran. Nah, kita membuat video-video tersebut dibuat dengan semenarik mungkin agar orang-orang yang menonton itu bisa tertarik dan memahami gitu apa yang kita berikan dalam video tersebut. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada pada smartphone kita itu menjadi hal-hal yang lebih positif, tidak dari hal-hal yang sekedar duniawi saja gitu. Misalkan kita masih ragu untuk men-share ilmu pengetahuan kita misalkan di aplikasi YouTube, karena kan waktunya masih lama ya. Kalau misalkan pakai YouTube itu durasi waktunya lama. Nah, kita bisa coba sedikit demi sedikit membuat video animasi, video yang menarik tersebut, video yang bermanfaat tersebut, misalkan menggunakan aplikasi Instagram atau sekedar di status WhatsApp atau di aplikasi TikTok. Nah, jadikan teknologi yang canggih ini, maraknya sosial media di zaman sekarang ini sebagai hal yang bermanfaat. Nah, banyak sekali di zaman sekarang ini ustadz-ustadz, para hafiz itu menyebarkan dakwahnya, syiarnya itu menggunakan aplikasi-aplikasi sosial media tersebut. Nah, bahkan dokter, perawat, dan guru sekalipun menyebarkan ilmu pengetahuannya itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, maka kenapa tidak kita selaku remaja milenial melakukan kegiatan 3 ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, selain kita menjadi seseorang yang kreatif, kita juga akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita telah menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan sifatnya positif. Nah, anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, poin yang ketiga yang harus dimiliki oleh remaja milenial muslim ini yaitu memiliki moralitas yang baik. Karena remaja yang baik adalah remaja yang memiliki moral yang baik juga. Salah satu cirinya yaitu dengan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang perlu dan tidak perlu, mana yang usah dan tidak usah kita lakukan. Moralitas di sini adalah diartikan
dengan akhlak. Nah, akhlak adalah suatu ukuran harga diri seseorang dalam hidupnya. Ketika seseorang itu memiliki akhlak yang baik, maka menunjukkan kepribadian yang baik pula. Kemudian ketika memiliki kepribadian yang baik, maka niscaya implikasinya adalah terhadap kemuliaan dalam hidupnya. Siapapun orangnya dan dari manapun asalnya, orang yang paling baik dan orang yang paling mulia adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak ada artinya kita memiliki pengetahuan yang tinggi, mahir dalam mengoperasikan teknologi, memiliki kreativitas yang sangat tinggi tanpa akhlak yang dimiliki. Maka mari kita benahi diri kita untuk menjadi generasi yang berakhlakul karimah, menjadi remaja muslim yang berkualitas tidak hanya dari segi dunia tetapi juga akhirat, dengan cara mengejar akhirat tanpa mengesampingkan dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai jalan atau jembatan untuk mencapai kemuliaan di akhirat kelak. Mari kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, bukan menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang lain, tetapi menjadi pribadi yang lebih baik dari kita sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kealfaan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.